Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Amarwati dengan NPM 226210454. Saya akan membawakan atau membacakan mengenai struktur organisasi, visi misi organisasi, dan kru yang terlibat dalam kepenyiaran, televisi maupun radio. Organisasi yang pertama yaitu SDM Radio. Menurut Sartono 2008, struktur organisasi yang baku dari sebuah stasiun itu tidak ada, terserah kepemilikannya bagaimana. Kemudian sebagai referensi contohnya yaitu dari sebuah stasiun radio, misalnya direksi, program direktor, musik direktor, news direktor, produser, serta reporter. Itu merupakan struktur dari organisasi tersebut. Kemudian yang kedua ada penyiaran media lokal. Media ini juga tidak ada struktur yang bakunya. Contohnya ini ada general manager yang bisa juga menjadi manajer operasi, kemudian manajer pemasaran, kemudian manajer operasi dapat juga menjadi manajer teknik. Sementara untuk stasiun besar biasanya ada posisi manajer senior untuk setiap departemen. Struktur organisasi yang ketiga yaitu organisasi penyiaran. Beberapa profesi dalam organisasi penyiaran antara lain bidang teknik terdapat kamera, penata video, pemandu gambar, penata lampu, penata audio, pengoperasian mikrofon boom, penata rekaman. Adapun yang melakukan organisasi kerabat kerja adalah pengarang teknik yang biasanya diambil dari kru teknik yang senior. Jadi struktur pada organisasi penyiaran yang ketiga ini sering kita dengar seperti ada kameramen, terus penata audio, seperti dalam TV-TV, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah organisasi penyiaran dari TFE. Terdapat beberapa departemen, yaitu departemen program, produksi, news, dan teknik. Lebih jauh, Hidayat Mokhtar menjelaskan bahwa bagian program mengolah sejak ide awal sampai menjadi naskah siap produksi. Naskah yang sudah siap produksi yaitu naskah final yang sudah disetujui oleh materi atau ahli media di breakdown oleh tim produksi yang dipimpin oleh seorang produser atau sutradara. Seperti yang sering kita dengar, setiap penyiaran atau setiap program televisi atau radio itu tergantung oleh produser atau kepemimpinan dari sebuah organisasi tersebut. Kemudian yang kelima itu seperti pada gambar berikut, yaitu mengenai LPP TVRI Riau yang sering kita dengar. Itu ada beberapa strukturnya. Saya akan menyebutkan beberapa bagian. Yang pertama itu dikepalai oleh LPP TVRI Riau, kemudian kepala seksi program dan kemudian kepala seksi berita, kemudian kepala seksi teknik, kemudian kepala subbagian keuangan, dan seterusnya. Yang keenam, TVRI. Itu strukturnya seperti gambar berikut, yaitu ada ketua media baru, dokumentasi dan perpustakaan, portal berita, pengolahan aset, dan seterusnya. Kemudian ada visi misi dari organisasi kepenyiaran. Yang pertama itu ada LPP TVRI Stasiun Riau 48. Visinya itu ada terwujudnya TVRI Stasiun Riau Kepri sebagai media utama penggerak pembangunan di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian misinya itu menyelenggarakan program siaran yang menumbuhkan rasa cinta tanah air, menyelenggarakan siaran yang mendidik, menghibur, serta memberikan pelayanan informasi yang sehat dan berimbang dalam membangun budaya daerah dan sebagai kontrol sosial, menyelenggarakan tata kelola lembaga yang mengacu pada lembaga penyiaran yang modern. Jadi visi misi dari TVRI Riau ini untuk masyarakat Riau agar berkembang dengan baik dan dengan menampilkan sebuah tontonan yang bermanfaat bagi mereka. Selanjutnya TVRI. Perusahaan TVRI memegang teguh visinya untuk menjadi lembaga penyiaran kelas dunia yang memotivasi dan memberdayakan melalui program informasi, pendidikan,
dan hiburan yang menguatkan persatuan dan kekerabatan guna meningkatkan martabat bangsa. Kemudian salah satu misinya menyelenggarakan program siaran yang terpercaya, memotivasi dan memberdayakan yang menguatkan kesatuan dan keberagaman guna meningkatkan martabat bangsa. Jadi misi di dalam TFR ini banyak, tidak cuma satu. Jadi sini saya akan membacakan cuma satu misinya. Nah, jadi misinya ini untuk agar tontonannya bermanfaat, yang memotivasi sebagai contoh untuk generasi selanjutnya. Kemudian yang ke-9, ada TVRI Riau. Berbeda dengan yang tadi, yaitu TVRI Stasiun 48. Ini adalah TVRI Riau, bisa dibilang sebagai TVRI yang di atas dari stasiun TVRI 48 tadi. Jadi visinya itu sebagai terwujudnya LPP TVRI Riau sebagai media utama penggerak pembangunan di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau. Nah, jadi misinya ini untuk sebagai pembangun, tujuannya ini untuk masyarakat Riau dan Kepulauan Riau, tidak hanya Riau saja tapi Kepulauan Riau. Kemudian salah satu misinya itu menyelenggarakan program siaran yang menumbuhkan rasa cinta tanah air. Jadi visi misi TVR ini sebagai acuannya ini sebagai rasa cinta tanah air, seperti itu. Yang ke-10 ini ada visi misi dari stasiun TV RCTI. Stasiun TV ini mungkin sering kita tonton siarannya atau media-medianya atau acara TV-nya. Nah, apa sih visi misi dari RCTI tersebut? Nah, visinya itu media utama hiburan dan informasi. Itu merupakan visi dari RCTI. Apa sih misinya? Misinya itu bermanfaat bagi bangsa dan negara dalam bersama menyediakan layanan prima interaksi kerja di perusahaan, lebih mengutamakan semangat kerjasama sebagai sebuah tim kerja yang kuat. Jadi sudah jelas ya, seperti gambar berikut atau penjelasan berikut. Nah, media RCTI ini sangat sering kita dengar dan tidak asing ya. Tadi kita sudah mendengar dari struktur organisasi TFA, sekarang kita mendengar visi dari TFA, visi dan misinya. Apa sih visi dan misinya? Visinya itu menjadi siaran televisi pendidikan yang santun dan mencerdaskan. Kemudian misinya mencerdaskan masyarakat, memberi tauladan, menyebarkan informasi dan kebijakan pendidikan, mendorong masyarakat gemar belajar. Jadi, visi misi ini mengarah pada pendidikan. Nah, siaran-siaran dari TFA ini mengacu pada generasi muda karena berpatokan pada pendidikan. Kemudian ada SCTV. Seperti RCTI tadi, SCTV mungkin tidak asing ya kita dengar. Apa sih visinya dan misinya? Visinya itu menjadikan stasiun televisi yang unggul, memberikan kontribusi terhadap pembangunan dan pencerdasan kehidupan bangsa. Kemudian misinya membangun SCTV sebagai jaringan stasiun televisi swasta terkemuka di Indonesia dengan menyediakan beragam program yang kreatif, inovatif, dan berkualitas yang membangun bangsa. Kemudian melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik. Kemudian memberikan nilai tambah kepada rekan kerjanya. Ini maaf lupa ditambahkan. Seperti itu. Kemudian ada Jogja TV. Salah satu visi dari Jogja TV yaitu menjadikan etalase kearifan budaya Nusantara, dan kemudian misinya yaitu mendorong peningkatan sektor pendidikan, perekonomian, serta pariwisata daerah Yogyakarta dan sekitarnya. Seperti yang kita ketahui, Yogyakarta merupakan kota istimewa, beragam budaya dan daerah pariwisata juga. Oleh karena itu, visi misinya mengacu juga kepada kepariwisataan atau kebudayaan dari Jogja. Ada Raja Wali. Raja Wali TV ini memiliki visinya yaitu
media utama hiburan dan informasi. Kalimat ini mengandung makna mencerminkan unsur kemuliaan karena melibatkan aspek akualitas, kualitas, integritas, dan dedikasi kepada masyarakat. Misinya itu bersama menyediakan layanan prima. Dalam prosesinya, interaksi kerja di perusahaan lebih mengutamakan semangat bekerja sama sebagai tim kerja yang kuat. Jadi, visi dan misinya agak berbeda sedikit. Misinya itu untuk lebih mengutamakan masyarakat, sedangkan misinya itu lebih mengutamakan rekan sesama kerja. Yang ke-15 yaitu stasiun TV Indosiar. Mungkin selanjutnya ada stasiun TV Indosiar. Mungkin kita tidak asing dengan stasiun TV ini karena kemungkinan kita pernah menonton acara TV yang ada di stasiun ini. Apa sih misinya dan visinya? Visinya yaitu menjadi stasiun televisi terkemuka dengan tayangan berkualitas yang bersumber pada in-house production, kreativitas, dan sumber daya manusia yang handal. Sementara itu, misinya tidak jauh dari visi tersebut, yaitu futuristik, inovatif, satisfactory, dan humanity, atau disingkat sebagai FIS. Maka dari itu, semua misi ini dilambangkan dengan ikan. Lalu ada Metro TV. Visi dari Metro TV yaitu untuk menjadi stasiun TV Indonesia yang berbeda dengan stasiun televisi lainnya, yang menjadi nomor 1 dalam program beritanya, menjadikan program hiburan dan gaya hidup yang berkualitas. Misinya untuk membangkitkan dan mempromosikan kemajuan bangsa dan negara melalui suasana yang demokratis agar unggul dalam kompetisi global dengan menjunjung tinggi moral dan etika. Oleh karena itu, dapat dilihat dari visinya, Metro TV ini lebih menayangkan kepada berita yang disiarkan, bukan seperti media lainnya, yaitu seperti acara TV talk show, tapi Metro TV ini seperti menyampaikan berita. Selanjutnya ada MQTV. Moto atau visi misi dari MQTV ini ialah sahabat penyejuk hati. MQTV sudah resmi siaran menjadi TV lokal Bandung. Jadi siaran TV ini berasal dari Bandung. Kemudian wilayahnya mencakup Bandung dan sekitarnya. Fokus utamanya adalah memberikan tontonan berkualitas kepada masyarakat melalui pengkajian acara yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas pemirsa. Salah satunya dengan acara paket beritanya yaitu Agenda Kita. Seperti televisi lokal, MQTV berisi dan menyajikan peristiwa-peristiwa lokal yang ada di sana, yang ada di Bandung, seperti contohnya Jogja TV tadi. Stasiun TV yang ke-18 ini ada TVRI Kalimantan Timur. Visi misi Stasiun TV Kalimantan Timur atau TVRI Kalimantan Timur ini yaitu menjadikan lembaga penyiaran kelas dunia yang memotivasi dan memperdayakan melalui program informasi, pendidikan, dan hiburan yang menguatkan persatuan dan keberagaman guna meningkatkan martabat bangsa. Sedangkan misinya itu salah satunya menyelenggarakan program siaran yang terpercaya, memotivasi dan memperdayakan yang menguatkan kesatuan dan keberagaman. Jadi setiap stasiun TV TVRI ini selalu memberdayakan maupun memotivasi audio atau penontonnya, maupun itu TVRI Riau, TVRI Kalimantan Timur, dan TVRI lainnya. Kemudian apa sih misi dari Trans TV ini? Yaitu menjadi wadah gagasan dan aspirasi masyarakat untuk mencerdaskan serta mensejahterakan bangsa, memperkuat persatuan, dan menumbuhkan nilai-nilai demokrasi.
Kru yang terlibat dalam liputan 6 siang yang ada di SCTV. Biasanya liputan 6 siang ini ada di SCTV. Apa aja sih kru yang terlibat itu? Yang pertama ada direktur utama, departemen produksi berita departemen, kemudian departemen fasilitas pemberitahuan koordinator, departemen administrasi pemberitaan, dan departemen program khusus penyiaran televisi yang umumnya. Menurut Anwas 2023, kru yang terlibat dalam penyiaran seperti produser, penulis naskah, pengantar acara, penata cahaya, penata kamera, penata suara, penata artistik, perilaku positif dalam produksi program TV, etika dalam set, dan bahasa televisi. Bahasa dalam televisi ini dalam penyampaiannya itu perlu diperhatikan, karena setiap apa yang kita sampaikan itu pasti yang akan dicontoh oleh masyarakat luas. Kemudian kru yang terlibat dalam MNC TV, yaitu setiap timnya tentu memiliki tanggung jawab masing-masing, seperti ada reporter, kemudian kameramen, kemudian editor atau penyunting. Editor ini guna untuk menyunting apa yang perlu ditampilkan dan tidak. Kemudian ada tim studio, sutradara, kemudian kameramen studio, desain grafis, dan lainnya. Setiap kru yang terlibat itu membangkitkan atau mengembangkan stasiun TV berkembang sesuai keinginan bersama.